Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Noval? Selamat pagi Bapak Ibu. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kita bisa berjumpa lagi di pertemuan kita yang kedua di Small Expert Talk. Sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai Bapak Ibu. Selanjutnya izin saya akan bacakan CV beliau narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau nama lengkap Dr. Niko Saputra, Sebayang STP MSI. Lahir di Jakarta 16 Agustus 1981. Selanjutnya home base beliau di Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Palembang. Untuk S1-nya beliau menyelesaikan di USU ya, Universitas Sumatera Utara di tahun 2000, terus keluar 2005. Selanjutnya S2 beliau di Universitas Sriwijaya Unsri Palembang Sumatera Selatan di tahun 2011 dan lulusnya di 2004. Selanjutnya S3 beliau di Universitas Muhammadiyah Malang UMM ya. Masuknya Februari 2022, keluarnya September 2024. Nah, ini menarik ya. Lahir di Jakarta, terus banyak menempuh pendidikan di Sumatera dan juga dicampur dengan Malang, salah satu kota pendidikan di Jawa Timur, dan juga UMM. Saya rasa UMM sama UMS nih saingan di world ranking di Universitas Islam bersama Al-Azhar Kairo. Selanjutnya keterlibatan dalam penelitian. Beliau pernah meriset atau menstudi, judul penelitian studi perilaku ibu dalam kejadian stunting. Dan ini masuk program prioritas pemerintah pada keluarga petani di Kabupaten Ogan Hilir, Riau. Dan seputar stunting itu sendiri, Bapak Ibu. Bapak Niko akan menjelaskan tentang bagaimana penulisan artikel Scopus, terus editorial, bagaimana detail-detail dari judul ila akhiri. Mungkin itu saja dari saya. Kepada beliau, Bapak Dr. Niko Sebayang, waktu dan tempat saya aturkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada tim APSK yang disampaikan oleh Mas Bapak Dr. Kurniawan ya. Oke, ya sebenarnya saya ini masih jam terbangnya masih sedikit, cuman karena diberi kepercayaan oleh Bapak Dr. Kurniawan dan tim APSK, saya mencoba untuk memberikan sedikit ilmu yang saya ketahui. Sebelumnya saya minta izin kepada senior-senior yang ada di sini. Mungkin materi yang saya berikan ini masih jauh dari harapan dan ekspektasi, akan tetapi saya mencoba.
Oke, terima kasih. Sebelum saya melanjutkan, saya boleh bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu peserta di sini yang berada tes ombak dulu lah kira-kira. Yang berada di wilayah barat, boleh tulis angka 1 di kolom komentar. Suara saya sudah terdengar, Mas. Oke, Mas Pak Didi Agus ya. Oke, wilayah 2 dan wilayah 3. Maksudnya wilayah 2 itu wilayah tengah, wilayah 3 itu wilayah timur. Silakan dituliskan, diketikkan maksud saya. Oke, Pak Dianto, wilayah 3. Oke, oke. Pak Dianto di Papua ya Pak ya. Kebetulan ada kawan saya juga di Papua sampai sekarang masih berkutat untuk menamatkan doktornya. Oke. Ini bisa langsung di share screen ya Mas? Bisa, Bapak. Dari Oke. panjenengan. Oke, ya udah. Oke, jadi saya mencoba, saya ini ada dua materi. Materi satu ini tentang cara penulisan artikel. Nanti yang kedua materi itu tentang sistem unit, apa namanya, standar internasional. Yang kadang-kadang mungkin kita ini masih banyak salah. Ya maklumlah kita kan orang Indonesia disuruh menulis tulisan luar negeri yang kadang-kadang kita pun bingung gitu loh. Ya kan? Oke, oke. Jadi saya ingin bertanya kepada Ibu Bapak semuanya sebelum ya memang ini udah masuk materi tapi saya ingin bertanya lagi. Menurut Bapak dan Ibu semuanya, tolong tulis di kolom komentar, pentingkah Scopus menurut Bapak dan Ibu? Penting, Pak. Boleh diketik di kolom komentar aja Bu, biar rame kolom komentar kita Bu. Sudah atau belum? Oke, baru dua orang nih, Pak Didi Agus sama Bu Afita Nur Hayati. Yang lainnya kayaknya belum komen ya. Oke, dari sampel tiga orang semua mengatakan penting. Kalau menurut saya nggak penting. Kalau dari kementerian tidak mengharuskan Scopus, karena kalau menurut saya dari kita aja udah cukup lah. Dari Sinta cukup itu untuk menentukan, melihat kualitas kita, apa kredibilitas kita masuk ke naik pangkat, ya kan. Tetapi pemerintah mengharuskan Scopus, jadi maaf kata tanda kutip kita latah ikut mengatakan Scopus itu penting. Saya pernah berpikir bahwa gak salah kita membuat Scopus, tulisan di Scopus. Karena kenapa? Kita yang capek penelitian, kita keluar biaya, akhirnya dipakai oleh orang-orang untuk apa namanya, mencari data, ya kan? Yang mungkin orang di luar negeri sana pun secara sadar dan tidak sadar mereka membutuhkan data kita. Ya biasanya di bidang sosial, di bidang apa namanya, sains atau di sosial ya, mereka itu membutuhkan data kita yang mensyaratkan kita harus membayar sekian, sudah kita capek penelitian, terus kita menginikan apa namanya, membayar lagi, ya kan? Oke, oke. Yang kedua, Ibu Bapak di sini sudah ada Ediscopus? Tolong ditulis ada tidak? Belum, belum. Oke. Ya udah. Oke. Jadi gini, Bu. Kadang-kadang kita masuk ke Scopus itu berapa kali pun kita coba sering gagal, reject.
ya kan? Dan reviewer luar negeri itu kalau memberikan komentar sungguh sakit hati, nyelekit, saklek, ya kan? Kalau kita reviewer kita tolong perbaiki, sesuaikan dengan template ini, ya kan? Kadang-kadang di luar negeri itu mengatakan gini, Anda mengerti nggak template? Anda baca nggak template? Nah, itu masih enak. Kadang-kadang artikel Anda tidak bagus, silakan ganti. Wah, atau tidak sesuai. Pokoknya berbagai macam. Makanya kita bersyukurlah kita berada di Indonesia mengatakan bahwa kita memakai adat ketimuran yang insya Allah masih apa namanya ya mencari kata-kata yang lebih lembut. Kalau di luar negeri enggak. Terutama kalau misalnya ibu bapak yang pernah masuk ke luar negeri itu ya terutama di Eropa dan Amerika. Kadang-kadang mereka itu masih kata-katanya itu ya sungguh nyelekit lah. Tapi kalau di Asia, misalnya di Thailand, di Malaysia, Singapura, insya Allah lah masih agak lebih lembut walaupun pakai bahasa bahasa Inggris ya. Oke, saya baru mendapatkan ID Scopus kurang lebih setahun setengah lah. Bagaimana pertama cara mendapatkan ID Scopus? Ibu bapak harus kolaborasi. Minimal kalau bahasa apa namanya? Bahasa umumnya ya numpang-numpang dulu sama orang yang sudah ada ID Scopusnya. Misalnya di kampus ibu. Di kampus ibu ada nih kawan yang sudah tinggi high indeksnya. Sudah ada Scopusnya. Numpang dulu. Walaupun misalnya ibu sekarang gini ya, ibu di bidang sosial, tetapi kawan ibu yang di Scopusnya sudah tinggi, yang sering masuk Scopus di bidang matematika, nggak apa-apa, numpang aja dulu. Karena apa? Dengan kita masuk ke artikel mereka, kita tercatat di metadata di Scopus bahwa kita sudah pernah masuk ke situ. Karena gini, kita mau masuk ke Scopus, istilahnya belum ada penanda kita, mereka ya dianggap sepele lah. Akan tetapi kalau kita sudah masuk sekali, dua kali numpang sama kawan, ya numpang sama kawan itu pun ya ikutlah kontribusi apa namanya APC, ya. Karena kalau kita nggak kontribusi APC ya mereka kan berpikir juga berapa biaya Scopus ini. Ya semurah-murahnya kalau di Asia kalau memang pandai mendapat 4 jutaan lah. Itu Q3, Q4. Ya kan? Kalau memang rezeki ya ada kawan ibu Q1, Q2, ya mungkin yang kayak MDPI. MDPI itu 35-an. Ya kan? Jadi kalau menurut saya silakan dulu numpang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada seminar proceeding internasional, ibu, bapak, pede-pede kan aja ikut presentasi. Menurut pengalaman saya dan ada kawan-kawan yang lain, pengalaman itu begitu mereka ikut seminar internasional, proceeding internasional atau seminar apa segala macam yang berkaitan dengan internasional, pada saat kita disuruh presentasi ada tim translator ya. Jadi kalau dengan ada tim translator, kita menjelaskan, ada tim translatornya menjelaskan, ada pertanyaan melalui translator, kita menjawab. Seperti itu. Itu yang pertama. Di saat kita datang ke prosedur internasional, kita dekati orang-orang luar negeri. Kita kadang-kadang, kita kalau misalnya datang ke acara internasional, kita cari uang Indonesia dulu. Orang Indonesia dulu kita cari. Betul. Boleh, boleh. Memang itu supaya nyaman kita nggak apa-apa. Kita cari orang Indonesia. Akan tetapi jangan lama-lama, jangan continue di orang Indonesia. Carilah orang luar negeri, misalnya orang Malaysia, orang Singapura, Thailand. Ya, speak bahasa Inggris lah. Mereka nggak pandai-pandai banget kok bahasa Inggris. Ya kan? Itu kenapa saya berani ngomong gitu? Ya, saya waktu itu pernah komunikasi dengan orang Belanda.
Orang Belanda itu walaupun saya nggak salah ngomong, pede aja. Mereka ngerti kok. Oh, what you mean kata gitu kan. Pardon me. Ya udah translate, jelaskan aja gitu. Sebagaimana ibu ngerti, kayak gitulah jelaskan, ya kan? Dengan sesudah ibu masuk ke apa namanya, ibu bapak masuk ke berkenalan dengan mereka, ini saya juga dapat saran dari senior-senior yang profesor. Kebetulan ketua L2 Dikti saya itu masih muda, sudah profesor. Saya sempat bertanya, apa ini ya triknya, Prof? Ya, saya berteman dengan orang luar negeri, saya punya artikel, saya kolaborasikan dengan mereka. Artinya bagaimana, Prof? Saya membuat dalam bahasa Inggris, saya berikan kepada mereka, mereka mentranslate-nya, nama mereka masuk. Mungkin win-win solution-nya mereka di koresponden author, atau di penulis kedua, atau bagaimana gitu. Dan saat terbit, nama saya di koresponden di first author, mereka di koresponden author, dan itu akan menambah cepat terbit, ya kan? Karena kita bergain position kita, orang Indonesia masih lebih sedikit dibandingkan orang luar negeri, misalnya Malaysia, Singapura, ya kan? Kita lihat data statistik berapa Scopus kita dibandingkan orang Malaysia, Singapura. Ya, bukan berarti kita merendahkan diri kita, tidak. Tetapi kita mengakui, kita bisa melihat bagaimana keadaan kita di Indonesia. Jika kita sudah ada nanti bergain position, ya kita bisa menyuruh mereka atau meminta data mereka, kita terbitkan di Scopus gitu loh. Sehingga sesudah nanti ibu dapat di Scopus, inilah keluarlah H-index. Ya, keluarlah H-index. Ya, kalau saya ini sebenarnya H-index saya, kalau ibu buka saya di Muhammadiyah Palembang, saya di urutan 30 besar, itu H-index saya masih 2, H-index Scopus. Ya, kalau dilihat saya proceeding Scopus waktu itu saya masuk ke Q3. Akan tetapi dengan bertambahnya waktu turun jadi Q4. Itu satu. Yang kedua, saya punya adik kelas saya ngajak saya, ayo bang kita kolaborasi. Oke, kita masuk di USU. Adik kelas saya 8 tahun di bawah saya. Kebetulan beliau di Polandia. Oke, jadi nama saya dimasukkan dengan catatan saya memberikan kontribusi apa gitu kan. Jadi nama saya di nomor 4 dari 5 sudah. Sehingga mereka masuk ke Q1 itu menaikkan juga H-index. Kebetulan waktu saya kuliah ada senior saya 2 orang, 2 artikel, saya numpang, saya memberikan kontribusi, oke kita berbagi kontribusi. Dan dapat 2 lagi. Jadi kurang lebih 4 atau 5 Scopus saya. Ya. Jadi saya rasa nggak ada masalah ibu bapak, gabung aja dulu, numpang aja dulu sama teman-temannya, walaupun beda jurusan, beda background, nggak ada apa-apa. Kalau belum mendapatkan ID Scopus, sedikit-sedikit akan bertambah H-index. Kalau kita H-index kita sudah bertambah, itu akan membuat kita ada bergain position. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mau mengajukan hibah, itu kan akan dilihat track recordnya, ya, track recordnya. Misalnya kayak saya, Dr. Niko, track recordnya berapa? Kalau saya di Sintas score itu kurang lebih saya, alhamdulillah sudah 200-an berapa gitu ya. Ya 30 besar dari 425 author. Jadi dengan menambah H-index itu akan menjadi bergen. Maksudnya bagaimana? Menjadi ketua, ya kan? Ketua penelitian. Karena kalau kita jadi ketua penelitian, kita yang tahu apa yang mau kita lakukan, kita yang bisa mengalokasikan dana yang kemana mau kita alokasikan, ya kan? Jadi kalau misalnya jadi anggota ya ikut ketua lah,
apa kata ketua, ya gitulah dibuat. Nah, seperti itu. Oke, saya masuk ke materi tentang judul. Mana ini? Kelihatan ya sisa scroll-nya? Kelihatan aman. Kelihatan Pak? Kelihatan aman. Ya, cuma saya nggak kelihatan di sini mana. Sebentar-sebentar Kelihatan ya Pak ya. kok. Iya. Oke, oke, oke. Bentar ya Pak. Tiba-tiba hilang nih. Oke, judul. Judul adalah kesan pertama atau awal bagi pada artikel penelitian. Jadi buatlah judul yang menurut kita agak wow gitu ya. Menurut kita. Ya nanti kalaupun nanti kita punya tim itu akan memberikan gambaran. Kayaknya bagusnya judulnya seperti ini. Misalnya kita hubungan atau pengaruh. Kita sering membuat misalnya pengaruh, misalnya karena kami di pertanian, pengaruh pupuk A dengan pupuk B terhadap pertumbuhan, ya kan? Pertumbuhan bawang merah, misal. Itu kayaknya biasa-biasa aja. Coba kita memberikan kata sentuhan sedikit, pengaruh kita berikan intervensi, misal, ya, intervensi pupuk A. Atau kita buat intervensi pupuk apa ya, pupuk A dan pupuk B terhadap pertumbuhan. Kita ganti juga pertumbuhan bawang merah akibat intervensi pupuk A dan pupuk B. Jadi kalau kita membuat judul itu, cobalah membuat kesan pertama wow gitu ya. Oke, memang pada saat ini kita lebih sering kita bermain-main di Sinta 3, Sinta 4, ya kan? Kalau kita mencoba ke Sinta 2, Masya Allah, saya udah pernah coba masukkan ke Sinta 2, waktu itu saya masukkan di Agustus 2021, terbitnya Desember 2022. Dengan catatan 1 tahun mereka 4 kali terbit. Nah, seperti itu. Berarti saya terbit edisi 5 setelah saya ini kan. Dan saya tanya teman-teman saya yang di di yang sering main di Scopus, kok lebih enak kita main di Q4 dibandingkan Sinta 2. Kadang-kadang Sinta 2 ini mereka ingin membuat standarnya karena mereka akan mencoba menaikkan akreditasi mereka ke Sinta 1 atau ke Q4. Nah, mereka itu mencoba atau menerapkan membuat aturan author guideline-nya itu seperti Scopus. Makanya kalau menurut saya daripada bermain-main di Sinta 2, lebih baik kita bermain-main di Scopus Q4. Ya, cuman khawatirnya tahun depannya discontinue. Nah, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu. Yang penting kita sudah coba ke Q4. Oh, kayak gini seperti ini. Oke. Langsung. Jadi judul itu harus sederhana, langsung sesuai dengan tema, menarik, ringkas, tepat, padat, fokus, tidak ambigu. Mudah diingat dan cukup mendorong pembaca untuk membaca lebih lanjut. Unik, menarik, dan tidak boleh menyesatkan. Nah, misalnya menyesatkan, kita memberikan informasi seolah-olah penelitian kita itu adalah yang terbaru.
inovasi. Nah, seperti itu. Sebagian besar pembaca hanya akan membaca judul dan abstrak dari sebuah karya tulis yang diterbitkan. Dan sangat sedikit pihak yang berminat, terutama jika karya tulis itu bermanfaat bagi mereka. Jadi kadang-kadang bukan kita aja yang pembaca, kita memasukkan ke Scopus itu mereka membaca abstraknya dulu. Jadi seperti ini. Pernahkah Ibu Bapak mengikuti ada di prosiding nasional? Untuk tanggal sekian deadline-nya sampai tanggal sekian kirim abstrak, ya kan? Setelah nanti disetujui oleh mereka, kirimkan full paper. Nah, baru kirim duit, kirim apa segala macam, baru presentasi. Nah, itu bagi editor juga itu penting. Makanya mereka melihat abstraknya dulu. Buatlah abstrak sejudul dan abstrak seindah mungkin, semenarik mungkin. Oke, nanti saya bahas juga tentang abstrak. Judul, seperti yang tadi lanjutannya, merupakan bagian terpenting dari sebuah karya tulis ilmiah. Bagi editor, seperti saya bilang, memutuskan apakah akan memproses karya tulis tersebut atau mengcutnya, tidak melanjutkannya. Bagi pengulas itu reviewer akan untuk mendapatkan kesan awal dari karya tulis ilmiah. Yang terakhir bagi pembaca, karena judul mungkin hanya merupakan bagian dari karya tulis yang tersedia secara bebas dan karenanya dapat dibaca secara luas. Misalnya, saya contoh di bagian stunting. Kemarin penelitian saya, disertasi saya stunting. Saya ingin mencari artikel yang mendukung pernyataan bahwa 2 tahun pertama atau di dalam kehamilan janin itu membutuhkan nutrisi. Nah, jadi saya mencari dalam kata-kata, kalau misalnya kita bahasa Inggris, kita blog yang kita ingin cari, kita buka di Google. Dengan kita masukkan seperti itu di Google, Google akan mencari semaksimal mungkin kata-kata yang mirip dengan judul-judul yang ada. Jadi kita tidak mungkin membaca semua artikel. Kalau memang ada waktu silahkan. Tetapi kadang-kadang kita menulis karya ilmiah itu kita ditentukan oleh deadline. Ya. Misalnya gini, kita udah memasukkan artikel ke sebuah jurnal. Reviewer memberikan reviewnya ke editor. Editor membalikkan ke kita. Tolong balikkan perbaikan Anda dalam waktu 3 hari. Seperti itu. Jadi mereka akan mengatakan 3 hari. Kalau kita 3 hari kita nggak ini kan, mungkin ya akan dilihat kapan lagi kalau ada waktu mereka. Jadi kita harus benar-benar kita mencari waktu gerak cepat. Kadang-kadang di Indonesia waktunya berbeda dengan di Amerika. Misalnya kita masukkan ke Amerika yang mungkin beda 12 sampai 20 jam. Ya kan? Di saat di sana itu siang, kita tengah malam. Misalnya mereka reviewnya jam 1 siang waktu mereka. Kita 12 jam dari mereka, 1 pagi. Nah, kadang-kadang menurut pengalaman itu mereka mengatakan tolong selesaikan dalam waktu 24 jam dari sekarang atau 12 jam dari sekarang. Nah, begitu kita disuruh merevisi artikel kita, ya kita harus membuka semua jurnal-jurnal untuk mendukung tulisan kita. Nah, itulah kita ambil dari judul itu. Begitu kita dapat dari judul, syukur-syukur kita dapat full papernya. Dari full paper itu bisa kita lihat, oh ini maksudnya, ini tujuannya. Oke. Oke, dalam struktur paper itu ada introduction, IMRAT ya, method, result,
apa yang menjadi temuan kita, dan diskusi. Diskusi itu pembahasan apa yang kita temukan. Jadi contoh saya, biar enak kita ngobrol, nanti bisa kita tanya jawab. Pada saat saya menemukan di keluarga petani, kenapa kejadian stuntingnya cukup tinggi. Ternyata di diskusi, di diskusi atau pembahasan ini mengatakan bahwa rata-rata petani di kabupaten yang saya teliti adalah petani garapan, sehingga mereka kurang penghasilan. Hal ini didukung oleh data statistik ini, penelitian Sianu. Kalau misalnya ada kontradiksinya, akan tetapi tidak sesuai dengan penelitian si B yang mengatakan bahwa petani tidak mungkin miskin, tidak mungkin kekurangan gizi. Seperti itu misalnya. Jadi ini struktur paper secara lengkap, ada title, judul, ada nama author, ada abstrak, ada introduction, method research, ada acknowledgement, ucapan terima kasih atau pihak yang membantu, pemberitahuan, ada reference. Ini struktur paper secara lengkap. Variasi dari Imrat menambahkan bagian literatur review atau related work setelah bagian pendahuluan. Menggabungkan result dan discussion menjadi satu bagian. Kadang-kadang ada author guideline-nya mengatakan result dulu. Tabel. Habis itu di bawahnya baru dibahas. Menurut tabel sekian, bahwa kejadian stunting ini dipengaruhi oleh A, B, C, D. Seperti itu. Akan tetapi ada juga yang papernya mengatakan habis tabel pembahasan, gitu. Yang terakhir menambahkan bagian conclusion. Conclusion itu kesimpulan. Kesimpulan biasanya kalau di dalam skripsi, disertasi itu rata-rata conclusion, kesimpulan itu diambil dari pembahasan. Akan tetapi coba kita ambil makna yang tersiratnya. Yang lain, misalnya pendidikan pengaruh kejadian stunting itu pengaruh pendidikan ibu, penghasilan orang tua. Jadi bisa kita gunakan faktor ekonomi dan pengetahuan sangat berpengaruh terhadap kejadian stunting. Misalnya contoh seperti itu. Oke. Ini contoh judul saya yang kemarin. Determinan Characteristic of Stunting in Babies and Toddler in Sungai Rengit Murni, South Sumatera, Indonesia. Jadi determinan karakteristik kejadian apa yang mendukung kejadian stunting pada bayi dan balita di Sungai Rengit. Ini contoh judulnya. Oke. Ini adalah abstrak. Nanti kita lanjutkan. Ini abstrak juga. Oke. Kita membahas di judul dan keyword. Kalau judul saya, Determinan Characteristic of Stunting in Babies and Toddlers in Sungai Rengit Murni, South Sumatera, Indonesia, rata-rata kita kalau membuat keyword itu kita ngambil kata-kata yang di atas ini. Ya, kadang-kadang kita mengambil kata-kata stunting, kita masukkan ke sini. Carilah sinonim kata di dalam keyword ini. Tujuannya apa? Untuk memperbesar peluang artikel kita di searching oleh orang-orang. Nah, kalau orang-orang mencari data, ingin determinan karakteristik, mungkin kita ketemu kata-kata kita ini, judul kita ini dalam pencarian searching mereka. Akan tetapi, jika kita mencari infection, orang mencari infection, kata-kata ini keluar juga, judul kita keluar juga. Orang mencari low birth weight, keluar juga. Parenting, keluar juga. Undernutrition, keluar juga judul kita ini. Makanya kita carilah
sinonim dari kata-kata ini agar memperluas. Nah, kalau kata-kata judul kita ini dikutip, disitasi oleh mereka, itu akan menaikkan high index Scopus kita. Kalau disinta, itu akan menaikkan high index Sinta kita. Makanya usahakan dari sekarang ke depan, menurut saya, carilah sinonim kata dari judul kita ini. Agar apa? Agar kita bisa memperbesar peluang artikel kita disitasi. Rata-rata orang-orang yang high index-nya tinggi, high index Scopus, indeks Sinta tinggi, itu mereka seperti ini trik-triknya. Oke. Oke, jadi seperti yang tadi saya katakan, abstrak itu harus meliputi latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Oke, saya sudah membuat sesuai dengan warna tulisan. Contoh abstrak yang tadi saya lampirkan, sama seperti ini, saya tulis balik. Latar belakang. Jadi, stunting is a condition where a child fails to optimally grow and develop his or her body organ. Jadi stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan tidak maksimal atau kegagalan tumbuh pada organ tubuh mereka. Banyak kejadian stunting di Indonesia, terutama di Sumatera Selatan. Oke, jadi ini latar belakangnya. Kita nggak bisa ujuk-ujuk mengatakan stunting kejadian di Palembang atau di Indonesia sangat tinggi. Nah, itu akan mempengaruhi apa sih maksud penulis ini gitu loh. Dari autornya editor akan melihat itu. Tetapi kalau kita sudah melihat latar belakang, kita masukkan stunting adalah istilahnya penjelasan dulu, ya kan? Oke. Yang nomor 2, tujuan. Studi penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kejadian stunting pada balita atau anak umur 0 sampai 5 tahun dalam berbagai variabel dependen. Ya, jadi variabel bebasnya terikatnya seperti ini. Independent variable of infection adalah berat lahir, jenis kelamin, dan itu yang dipelajari dalam ini. To purpose sampling methods, tujuan sampling yang diambil adalah 100 balita di Sungai Rengit Murni, Banyuasin, Sumatera Selatan. Oke, metode. The cross-sectional, the sign applied, univariate, bivariate, chi-square test. Seperti itu. Jadi kalau kita metodenya? Metode ini adalah univariate atau bivariate atau apa yang ingin kita lakukan di penelitian kita. Hasil menggambarkan sangat signifikan, infection sedikit signifikan. Nah, seperti itu. Kesimpulan dari 61% akurasi 61%, the independent variable cover 15,1% kejadian stunting. Memberikan informasi 15,1% kejadian stunting di Kabupaten Ogan Ilir. Oke. Ini di introduction saya masukkan ke sini. Oke. Tadi itu tulisan bahasa Inggrisnya, ini saya translate ke bahasa Indonesia. Fase janin dan 2 tahun pertama masa bayi merupakan tahap paling krusial dalam kehidupan seorang anak. Ini menurut si A. Ya. Masih memakai single citasi. Untuk pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun mental,
Meskipun gizi merupakan kebutuhan tertinggi selama periode ini, masa rentan terhadap kekurangan gizi menurut dua, karena akses kesehatan yang terbatas dan pola makan yang tidak tepat. Nah, di sini ada dua sitasi. Ya, ada dua sitasi di sini. Jadi, usahakan kita memberikan sitasi itu 2, 3, atau 4. Jadi banyak-banyaklah mencari di dalam Google searching. Misalnya gini, Ibu Bapak pada saat ini Ibu blog ini ya, karena akses kesehatan terbatas, pola makan tidak tepat. Akan tetapi begitu kita searching ke mana? Akan tetapi kalau kita cari ke Google, itu kadang-kadang tidak keluar, sedikit. Makanya saya sejujurnya lebih suka mencari dalam bahasa Inggris. Jadi dalam bahasa Inggris itu kita tahu, oh ini gambarnya. Maka seperti saya bilang tadi, dari kata-kata ini carilah keywordnya, masukkan keywordnya ke Google, akan keluar itu banyak. Minimal kita dapat judulnya. Nah, dari judul dan abstrak itu kita tahu ini penelitian tentang apa. Bisa kita kutip, kita masukkan ke Mendeley. Begitu kita masukkan Mendeley, tinggal masukkan semua ini, jadi nanti ini bertambah banyak. Misalnya ini 8, 9, 10, 11, sampai 15, bisa. Jadi itulah yang menjadi pertimbangan editor dan reviewer di sana, bahwa kita sudah banyak membaca artikel. Walaupun kita baca speed reading. Ya, membaca cepat. Oke. Ya, itulah seperti itu ya. Bentar ya. Agak-agak lama ini. Oke, sama seperti itu. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Ini udah dua angka, dua sitasi. Ini sebagai nilai plus. Meskipun demikian, angka kasus stunting di Sumatera Selatan. Nah, Ibu Bapak masukkan ini. Ini apa? Koordinat. Pak, bagaimana cari koordinatnya? Cari di Google. Karena apa? Mereka kadang-kadang tidak tahu misalnya kita kalau di provinsi besar ya, Indonesia, Sumatera Selatan, kabupaten mungkin masih masuk lah ya, Palembang, Ogan Ilir, segala macam. Akan tetapi kita misalnya melakukan di desa A. Nah, Pak, misalnya di desa itu tidak ada koordinatnya, rata-rata sudah ada. Ibu Bapak bisa melihat di kelurahan atau data kecamatannya. Nah, Ibu masukkan ini. Fungsinya untuk mereka mengetahui, oh ini berada di Indonesia. Ya kan? Akan tetapi misalnya, di desa A tidak ada, Pak. Oke, cari ke desa B sebelahnya. Karena koordinat dalam satu kecamatan itu tidak jauh-jauh beda, masih di daerah-daerah situ juga. Ya. Oke. Jadi kita di sini tambahkan juga di dalam introduction, di akhir kalimat, pentingnya penelitian ini. Karena apa? Kalau saya di stunting ini mengatakan karena terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 72 2021 dan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 12 Nomor 2021 untuk mempercepat penurunan angka prevalensi stunting ke target 14% di Indonesia.
sebenarnya target untuk stunting ini sudah 2018 di zamannya Pak JK sebagai wakil presiden. Akan tetapi sampai sekarang belum sampai 14%. Nah, itulah perlu kolaborasi seperti itu. Oke, kita masuk ke metode. Gunakan metode terbaru. Jika saya membaca saya membuat jurnal tentang stunting, saya baca harus jurnal terindeks. Karena apa? Karena rujukan mereka Scopus. Nah, seperti itu. Carilah jurnal-jurnal itu minimal Q3, Q2, Q1. Ya. Dengan seperti itu akan menambah nilai plus. Ya kan? Analisa data SPSS gunakan versi terbaru. Atau menggunakan NVivo, Smart PLS, Swap PLS, ada namanya Stata, banyak. Jadi untuk meningkatkan peluang ke Scopus, Ibu Bapak boleh juga ikut pelatihan. Saya nggak promosi. Saya waktu itu ikut di Ebismak, ya kan? Itu ada di situ pelatihan Smart PLS, Swap PLS, minimal menambah NVivo, ya kan? Terus untuk gambar pakai resolusi yang tinggi. Karena nanti ada Scopus publisher itu begitu kita suruh submit, pertama gambar dulu disubmit, pisah gambarnya, terus tabel pisah, terus body pisah, introduction pisah. Nah, jadi mereka nanti menyatukan. Kalau kita tidak pakai resolusi tinggi, pecah gambar kita, mungkin ya kecil kemungkinan kita akan diterima. Ya. Oke, di referensi lihat author guidelines setiap artikel, setiap publisher. Referensi dari jurnal Scopus kalau bisa Q2 dan Q1. Maksimal 5 tahun terakhir. Karena kita di tahun 2025, ya usahakan maksimal itu di 2020. Ya. Ambil 5 referensi dari jurnal yang kita tuju. Misalnya saya mau masuk ke Elsevier Journal Food Science. Nama jurnalnya saya anggaplah Food Science in What misal, nama jurnalnya. Nah, kita buka. Jurnal-jurnal itu semuanya yang berhubungan dengan artikel saya itu ambil citasi. Jadi begitu di reference dikirimkan ke publisher, dia pertama dilihat ada nggak artikel kita yang disitasi. Nah, seperti itu. Jadi kalau artikel kita sudah disitasi, artikel mereka kita citasi, mereka akan mempertimbangkan untuk diterbitkan. Nah, seperti itu, akan dilirik. Sudah. Yang selanjutnya maksimal kalau misal ada 100 referensi kita, 20 referensi bahasa Indonesia maksimal. Ya. Akan tetapi di bahasa Inggriskan. Contoh Bappenas, gak usah dipanjangin, Bappenas. Implementation Guideline Integrated Stunting Reduction Intervention in District. Nah, kalau bahasa aslinya petunjuk implementasi, integrasi, peningkatan stunting, pengurangan stunting di kabupaten. Itu kurang lebih bahasa aslinya. BPS 2018, Presented of Short on Very Short Toddler. Presentasi anak pendek dan sangat pendek, bayi pendek dan sangat pendek. Nah, seperti ini. Kalau linknya tetaplah nggak bisa dirubah karena memang itu link adalah alamat pencarian. Oke, kita ada juga abbreviate. Abbreviate itu singkatan. Bagaimana cara menyingkat? Kita pertama lihat dulu contoh-contoh literatur referensi yang ada di dalam artikel atau jurnal tersebut.
Ini misalnya matern child nutrient, ya. Artinya inilah sebenarnya maternal child nutrition. Ini J Nutrient and NUTR, Journal Nutrition. Ini Jurnal Deviasi Origin Health Discovery, misalnya itu. BMC Nutrition. Nah, itu perlu kita perhatikan juga. Karena kadang-kadang, ya seperti saya awal tadi cerita, reviewer atau editor orang luar negeri itu, yang bukan luar negeri, yang Scopus, yang di Eropa, Amerika, dan yang lain itu suka-suka hati mereka memberikan kata-kata penilaian. Jadi yang kadang-kadang yang kita orang Indonesia yang penuh dengan adat ketimuran sopan santun terlalu kaget kita mendengarkan mereka memberikan komputer gitu. Tapi kita butuh karena diwajibkan di kita harus terbit Scopus. Nah, seperti itu. Akan tetapi sekarang sudah ada berita yang cukup menggembirakan menurut saya dan menurut ibu-ibu, bapak mungkin seperti itu, bahwa untuk yang lektor kepala dan guru besar itu cukup dengan Copernicus. Nah, promotor saya di UM Malang terbit itu di Copernicus cukup untuk istilahnya syarat untuk BKD ya, lektor kepala dan guru besar. Saya bilang, Prof, jenengan kan sudah Prof, kenapa Scopus? Loh, Pak Niko, kalau kita disyaratkan Copernicus aja, ngapain kita capek-capek? Dan bisa 3 tahun gitu loh. Jadi seperti itu. Makanya saya bilang, pertama pertanyaan saya, pentingkah Scopus? Penting kalau, karena disuruh sama aturan, regulasi. Tapi alhamdulillah sudah agak lebih soft kalau menurut saya. Karena kan dulu yang pernah saya dengar, lektor kepala sama guru besar harus terbitkan Scopus. Kalau tidak dibayarkan sertifikasinya. Seperti itu. Ya, jadi ini akhir materi dari materi 1. Saya akan masukkan ke materi 2, yaitu dengan standar internasional. Pak Kurniawan, kita pertanyaan setelah selesai saya presentasi ya? Iya, Bapak. Oke. Sebentar ya, masuk materi kedua. Oke, ini materi dari senior saya yang sudah sepuh. Saya angkatan 2021 genap, beliau angkatan 2014 atau 15. Dan saya salut dengan kerja keras beliau, usaha beliau, yang sudah umur 70 lebih masih ngambil S3. Oke. Jadi ini materinya tentang sistem internasional The Unit. Ya. Nama beliau adalah Roy Hendroko Setiabudi. Jika ibu dan bapak mau melihat beliau di UM Malang, ada nama beliau. Beliau urutan 10 besar. Yang high indexnya sekarang kalau nggak salah 17 atau 18 gitu, high index Scopusnya. Nah, Praptenik sini profesor, istri beliau tinggal di Malang juga. Oke, kita lanjutkan. Jadi, Guide for the Use of International System of Unit. Nah, kita masuk ke Scopus, kita harus ikuti aturan internasional. Kadang-kadang kita menulis kilogram itu masih seperti bahasa Indonesia, kilogram atau kilo, ya kan? Kalau internasionalnya kg. Oke, kita lanjutkan sekarang. Oke, ini menurut aturan-aturannya.
kita menyingkat abbreviate satuan internasional itu berasal dari frase Prancis, Sistem Internasional de Unit. Oke. Jadi kita harus mengikuti aturan internasional. Contoh, ton ada dalam Amerika, satu lagi British. Oke, dalam British ton adalah 2.240 pon atau 1.016 kilogram. Kalau di Amerika atau di Kanada 2.000 pon atau 907 kilogram. Oke, itu menyamakan lagi. SI ton sama dengan metrik ton 10 pangkat 3 kilogram. Apakah simbol 10 pangkat 3 kilogram? Yes. Ini adalah lambangnya T, bukan 10 pangkat 3 kilogram. Jadi satuan internasional adalah T. Jadi kalau misalnya di dalam bidang sosial, Indonesia mengimpor atau mengekspor gula sebanyak 100.000 ton. Ya, berarti 100.000 T gitulah ya. T-nya tonnya itu dilambangkan dengan T satuan internasionalnya. Oke. Ini kita contoh yang ini. Contoh adalah 76.883.522. Bukan seperti ini pakai titiknya. Jadi kalau dalam penulisan itu seperti ini. 43 miliar ini ya. 279.168.43 juta nih. Nah, intinya dia tidak boleh ada titik atau koma. Seperti ini, 4 angka, tidak ada titik. Kadang-kadang kita masih menggunakan misalnya 8.012 kilo. Ini harus ditulis 8012, tidak ada tambahan titik atau koma. Misalnya seperti ini. 0 titik. Seperti ini. Lebih prefer. Jadi ada jarak. Pertama, dia tidak pakai lambang, ada spasi di sini. Oke, ya selanjutnya ppm part of million atau PBB part of billion. Ini masih ambigu terms. Kadang-kadang tergantung bahasa yang digunakan. Because billion means a million in most country, but 1,000 million in the United States. Jadi ada perbedaan, ada makna yang ambigu, ya. Part per million, part per billion, and part per trillion, and their respect abbreviation ppm, PBB, and PPT. And similar term and abbreviation disingkat, are not acceptable for use with the SI, tetapi tidak diterima dalam satuan internasional untuk menggambarkan banyaknya kuantitas, ya. Ini menurut Wikipedia, billion is name of large number. It may refer specially to 10 pangkat 9 atau 10 pangkat 12. Jadi berbeda negara kadang-kadang menyebutkannya 10 pangkat 9 atau 10 pangkat 12 itu billion, ya kan? Makanya kita perlu dicari yang internasionalnya. Dikatakan disambiguation. Oke. Ini menurut Wikipedia, million adalah 10 pangkat 6, billion 10 pangkat 9, sampai quintillion 10 pangkat 18. Prefix dan simbolnya seperti ini. Oke, nanti mungkin yang kalau ini biasanya triliun, quadrillion itu dipakai untuk di sosial ya, untuk melihat misalnya ekspor impor dan segala macamnya. Oke. Nah, as a ppm is equal 2 mg per liter.
ya. Then PBB is equal to mikrogram per liter. Jadi kalau misalnya kita di dalam sains itu mencampur atau metodenya mencampurkan sekian bahan pada 1 liter air misalnya, seperti itu langsung kita di seperti ini, miligram per liter, atau kita bisa ganti ppm. Nah, ini singkatan-singkatan abbreviation-nya. Jadi kita mesti benar-benar melihat sebelum menjadi editor untuk diri kita sendiri dengan guideline seperti ini. Ini dalam jurnal teknologi dikatakan please use S1, maksudnya Standard International Unit for all scientific and laboratory data. Di jurnal teknologi, oke, beda, the difference between methodology as a remainder method refer to the means by which to carry out research. Bagaimana membawa riset itu. Kalau metodologi prosedurnya ya. Oh enggak, metodologi adalah teori. Oke. Ini juga di jurnal Songklona Karin. Use System International Unit. Sama, jurnal zoologi, International Unit. Saya memberikan contoh bahwa jurnal-jurnal itu selalu meminta International Unit. Jurnal de Biologi Chemistry seperti itu juga. Blood juga seperti itu. Springling, use International Unit, sama ini. Right and right, ya. Ini menulis dengan ilmiah baik. Seperti ini. Ini proper constitutional use International Unit. Ses itu second, minute itu menit, D itu hari, hour, jam, mililiter, gram. Seperti ini. Jadi milimeter. Kadang-kadang kita tulis milimeter, kecil ya. Sebenarnya inilah international unitnya. Ibu Bapak bisa membaca lagi nanti di international unit. Seperti ini, Oxford Journal juga seperti ini. Time hour, minute second, minute, hour, day, and year. Nah, seperti ini, nanometer, milimeter, sentimeter. Jadi kita harus benar-benar membaca kilometer per second. Nah, ini kadang-kadang kita masih menulis kilometer garis miring second. Akan tetapi kilometer spasi S-1. Nah, itulah bisa jadi panduan Bapak dan Ibu nanti untuk baca-baca ini. Nanti materi ada kok, PDF-nya sama narasumber sama ini panitia. Oke, di Social Science, MDPI, inilah yang saya bilang MDPI ini yang cukup berpikir 2 kali saya untuk masuk ke sini karena minimal 25-30 juta untuk masuk ke sini. Tapi kata orang-orang lebih soft penerimaannya. Ya. Ini ada jurnal lagi, sama juga S unit, sama Elsevier juga seperti itu. Nah, abbreviation and unit. Ditulislah singkatan-singkatannya seperti tadi milimeter. Ya kan? Oke. Kita masuk ke materi ini, kita sering menulis P misalnya lebih kecil 0,01. Ya. Di dalam analisa statistik ada kata mengatakan P lebih kecil atau lebih besar dari 0,01. Jadi tanda sama dengan lebih besar, lebih kecil, tambah, kurang, kali, bagi, diketik dengan spasi 1 ketukan sebelum dan sesudahnya. Jangan dirapatkan seperti ini. Ya. Tetapi tanda bagi yang dipakai untuk memisahkan tahun penerbitan dengan nomor halaman
pada rujukan diketik rapat dengan angka yang mendahului dan mengikutinya. Nah, itu nanti kan ada kita kadang-kadang kita menulis misalnya Sebayang Niko 2025 titik halamannya sekian kan gitu. Oke. Ini perbandingannya nisbah angka banding. Ini tidak ada spasi. The bookstore specializes in the three subject art, architecture, and graphic design. Oke, ini titik, koma, titik 2, tanda persen diketik rapat dengan huruf yang mendahulunya. Ini titik, titik 2, yang benar ini. Diketik rapat dengan huruf yang mendahulunya. The expression for the value and quantity, the unit symbol is placed after the numerical value and the space is left between the numerical value and unit symbol. Okay. Standardized. Tanda kutip dan tanda kurung diketik rapat dengan huruf dari kata atau frasa yang diapit. Nah, di sini kadang-kadang kita mengetik tanda hubung. Kita bahas dulu tanda hubung, tanda pisah, dan garis miring diketik rapat dengan huruf yang mendahului dan mengikutinya. Oke. Kadang-kadang kita mengetik ini tanda hubung ini dia memakai yang di sebelah tanda plus itu ya, backspace tanda plus baru tanda hubung yang ini. Akan tetapi kita harus mengetiknya dengan endas atau emdas. Ya, kita lihat nanti. Nah, ini. Endas, dan enroll or not. Oke. Di sini tanda titik, tanda koma, tanda titik koma. Ah, ini harus dipisah dengan endas atau emdas. Nah, ini hyphen, tanda seperti ini. Ini kita biasa ketik pakai spasi yang di atas tuh. Tetapi nanti kalau endas dan emdas ini kita ambil dari insert. Writing range or number requires use endas not hyphen. Nah, ini ada aturannya bahwa kita harus tanda hubung itu menggunakan endas. Nah, ini kita lihat $400 sampai $600. Ya. Itu tanda hubungnya bukan tanda yang di dekat samping backspace itu bukan. Itu kita ambil dari insert. Nah, seperti ini. 2,3 sampai 2,5 kilogram. Ini tanda hubungnya. Kelihatan nanti sama editor bahwa kita maka hyphen atau endas. Nah, ini salah. Penulisan kadang-kadang kita menulis yang mana yang benar, 10 cm kali 50 cm atau 10 kali 50 cm. Nah, yang benar adalah 10 cm kali 50 cm. Nah, kadang-kadang kita menulis kali itu pemakai X yang di keyboard. Itu akan ketahuan juga. Jadi memang benar-benar kita harus teliti di pemakaian di Scopus ini. Sampai tanda baca pun kita harus benar-benar perhatikan. Nah, ini juga salah. 2,3 sampai 2,5 kilogram. Yang benar adalah 2,3 seharusnya ini sampai 2,5 kilogram. 2,3 kilogram sampai 2,5 kilogram. Oke, kadang-kadang kita menulis number. Misalnya 7 ton, ya kan? Tetapi kita menulis angka.
Kalau number lebih kecil dari 10, itu harus ditulis dengan huruf kata-kata. Ya. Tetapi kalau misalnya lebih dari 10, boleh langsung tulis angka. Ini contohnya. Yang benar ada 35, ada spasinya sentimeter, dikali, bukan tanda X yang di keyboard. Ya, ini tanda X yang di keyboard nih, atau salah. Yang benar ada seperti ini, pakai tanda yang di insert. Kalau kita ada dalam megahertz tuh 10 megahertz, bisa juga tulis dalam kurung 1/10 megahertz dikasih spasi. Nah, seperti itu. Ini nanti pembahasannya bisa dilihat di ini. Di contoh yang dari insert, ini angkanya, ini yang dari keyboard. Kelihatannya sama, tetapi kalau editor yang sudah terlatih ini bisa melihat ini adalah pakai keyboard, ini pakai dari insert. Oke. Kita lihat ini. Temperatur. Yang manakah yang benar? A atau B atau C? Oke, kita lihat sebentar ya. Yang satuan internasional adalah yang A. Angka dispasikan, terus ini nolnya bukan nol yang di apa itu yang dikecilkan di atas, bukan. Ini ambil di insert juga, baru ketik Celsiusnya. Always put a space between the number and unit. Selalu taruh spasi antara number dengan unit satuannya. Kalau yang ini menyatakan derajat, sudut atau lintang atau bujur. Jika kita menaruh di sini, misalnya zat dipanaskan dengan suhu 20 derajat Celcius. Ini akan disalahkan oleh editor karena bukan itu maksudnya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Yang benar adalah yang nomor 3. Karena yang di atas ini adalah angka 0 yang dikecilkan. Oke. Degree sign 0, small to Latin, Greek small letter Omicron. Oke, di sini caranya. Control Shift then holding both down while you type regular hyphen. Ya. Insert symbol in the general function. Nah, ini cara penulisan. Saya rasa sudah sama. Nanti kalau misalnya ibu atau bapak perlu panduan, lihat aja di sini. Ini beliau ini merangkum dari, kebetulan beliau adalah editor untuk beberapa jurnal. Jadi beliau langsung memberikan materinya ke saya seperti ini. Ini ibu bisa lihat, ibu bapak, kalau misalnya ini linknya, silakan dicari juga. 80 mm kali 25 mm, 80 mm kali 25 mm kali 50 mm, bukan 80 kali 25 kali 25 mm. Nah, ini contoh-contoh ini bisa ibu bapak sebagai pegangan. Kalau misalnya di bidang sains atau di bidang sosial ya. Saya ngasih contoh-contoh aja seperti ini. Nah, yang saya bilang tadi, kadang-kadang kita masih menggunakan per kilo, per kilogram. Yang benar adalah per kg, ya. Itu standar internasional. Always a brief unit when reporting on numerical information. Negatif, never use more than //use. Nah, seperti ini.
interpunct, also called an interpoint or a half eight dot or middle dot or center dot. Oke, jadi cara ketik ini seperti ini, ada ditulis, dikasih tahu kilogram H-1. Ketik H-nya, hektar are, beri spasi, ketik hyphen 2 kali, ketik angka 1, superscript, hyphen dan 1, geser ke kiri, dapatkan dengan HA. Itu dia dikasih tahu cara menulisnya, supaya ibu bapak juga bisa mengikutinya pada saat nanti memasukkan ke artikel. ISO 310 menyarankan space, menyarankan interpunct. Jadi kita memakai ISO aja, menyarankan space. Ya. One Solidus, use Solidus recommended seperti ini. Gunakanlah M per second kuadrat or M spasi second pangkat -2. But not, jangan gunakan seperti ini. Ya, karena kita masuk Scopus, standar mereka adalah internasional. Sama aja, ini juga dipakai, bisa dibaca nanti. Seperti ini, the symbol derajat. For degree Celsius, seperti ini. 30.2 kasih dengan tanda yang di simbol insert baru Celsius, bukan seperti ini. Ya, ini derajatnya lebih dekat ke angka, ini tidak ada spasi, sementara ini ada spasi. Nah, itu yang betul. Kadang-kadang saya waktu membuat artikel itu sampai ke sini-sininya itu diperhatikan benar-benar, gitu, karena beliau adalah editor internal dari beberapa jurnal yang saya masukkan seperti itu. Ini untuk hour, waktu, jam. Ya. Saya kasih contoh-contohnya semuanya ya. Ada ppm. Di sini juga berdasarkan ISO 3110. Menggunakan ppm atau PBB atau PPT. Second, ada waktunya adalah S, minute itu min, hour itu H, day itu D. Nah, kalau year itu YR, Y besar R kecil. Ini bisa Ibu baca semuanya, Bapak Ibu baca, ini tentang cara penulisan aja. Dan harus diingat, always abbreviate unit when reporting numerical information, tapi spell out the unit as word when using it. Contoh, milimeter. Unless otherwise indicate, tidak menggambarkan ya, tidak diterima. Oke, ini yang udah benar. As unit, not abbreviation. Ini kalau misalnya mau nambah informasi bisa buka di sini. Jadi di sini nanti ketahuan semuanya yang mana yang betul, mana cara penulisan. Ini kan right 500 mm, M kecil. Kalau ini wrong, kilogram second. Oke. Ini saya rasa ujung-ujungnya lagi. Oke. Di dalam bulan, kadang-kadang kita menyingkat. Yang tidak boleh disingkat adalah Mei, Juni, Juli. Yang lainnya boleh disingkat seperti ini. Ya. Kadang-kadang kita latah pula semuanya kita singkat. Dan cara penyingkatannya mesti seperti ini satuan internasionalnya. Februari, Feb. Maret, Mart, April, APR, nah, seperti itu ya. Agustus, Aug, Sep, Okto, Nov, Des, nah, seperti itu. Jadi kita kalau misalnya itu Ibu bisa menjadikan materi kedua ini sebagai guideline seperti penulisan. Ini contohnya, dia kelihatan semuanya.
Oke. Eh, saya sudah menyampaikan dua materi. Selanjutnya saya sampaikan kembali kepada Mas Kurniawan. Terima kasih. Oke, baik, Mbak. Eh, Bapak Ibu, saya rasa itu sangat holistik dan sudah sangat detail mengenai sampai ke standar internasional. Langsung saja Bapak Ibu bisa sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa langsung bertanya ya. Silakan. Kalau langsung mau konsultasi, nggak masalah. Mas, kita pakai raise hand dulu ya, Mas ya, Oh, supaya boleh, boleh. jangan berebut-berebut dan Mas saja yang saya atau Mas yang menentukan pertanyaan apa yang orang-orang yang bertanya itu. Oh iya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Siapa? Bu Memori kah? Eh, kalau ya salam kenal Pak Niko, Mas Salam, terima Salam kasih. kenal. Kalau di saya sebenarnya saya masih awam ya. Kebetulan saya lagi lanjut sekolah lagi Pak, lagi ngambil magister hukum kesehatan gitu. Jadi tadi cuma pengenalan-pengenalan, melihat lagi bagaimana biar bisa publish di Scopus atau di Sinta 2 minimal kan ini untuk syarat tesis gitu. Jadi tadi terima kasih buat materinya. Saya setidaknya dapat gambaran yang sudah cukup baik menurut saya, dan memang seperti Bapak bilang tadi ada hal-hal yang ketika kita menulis itu tidak kita perhatikan lebih detail lagi gitu kan, bagaimana nulis tanda hubung gitu, bagaimana hanya untuk membuat apa tadi misalnya degree gitu ya, kan kadang kita cuman cuman buat angka nol yang kita perkecil ke atas gitu karena sepintas itu sama begitu dan ternyata mereka sangat detail sampai ke sana gitu. Jadi saya cuma mikir begini, apalagi kayak Bapak bilang tadi kemarin Bapak cuma masukin tahun 2000 berapa ya tadi 21. ada iya 2001, 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun ya Pak ya baru publish Iya. ya. Nah itu saya pikirin, nah karena wah lama nih jaraknya nih, jadi harus dipersiapkan sangat lama tentu kan, karena itu akan berpengaruh buat buat nanti sekolah gitu gitu aja sih Pak. Jadi saya cuma terima kasih dan dapat gambaran yang lumayan baik gitu. Nah ini saya mau mau tanya, kira-kira dari Bapak nih kiat-kiatnya sih sebagai seorang pemula yang mau masukkan jurnal-jurnal di internasional, apa sih yang perlu kita persiapkan duluan Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau Ibu bertanya apa yang harus kita siapkan pertama duluan, pertama paper, yang kedua bahasa Inggris, Mm, iya kan? mm, Jadi, pasti. eh, eh, Mm, bahasa Inggrisnya ini kalau menurut pengalaman senior-senior saya itu yang editor, beliau memakai dua, Bu. Satu Grammarly Premium, ya kan? Yang kedua memakai memang apa ya, translator bersertifikasi. Karena ada beberapa jurnal itu meminta mana sertifikasi translatornya gitu loh. Nah, ya, jadi Ibu carilah. Memang Bu, kalau Scopus dan mereka punya sertifikasi itu, ya kadang-kadang mereka menetapkan harga ya 1,5 satu paper gitu, 10 lembar, nah, mm. seperti itu. Dan mereka langsung menyatukan bahwa ini disertifikasi oleh lembaga ini gitu, seperti itu. Ibu afiliasi dari mana? Kalau saya kebetulan orang NGO yang sekarang jadi, saya sekalian kerja juga jadi pelajar Pak. Saya bergelut di dunia isu kesehatan, lingkungan, sama kebencanaan. Oke, boleh kolaborasi nanti Bu. Saya ada penelitian tentang kesehatan juga, tentang stunting itu masuk juga. Nanti Iya, boleh iya japri bisa saya Pak. boleh. Ya, Oke. ya, Jadi, kebetulan saya magister hukum kesehatan Pak, jadi masih sinkron bisa ngambil di sana. oh ya, bisa bisa bisa. Ya, oke. Jadi seperti itu, Bu. Jadi Ibu ya mereka kan meminta standarnya Grammarly itu 95% rata-rata yang diminta mereka. Hmm. Jadi Lumayan tinggi ya Pak.
Ya, kalau memang Ibu banyak kawan orang luar negeri yang paten-paten, Ya. ya sudah, tolong translate gitu loh. Atau ada saudara kita misalnya kayak saya punya teman, dia punya saudara di Israel atau mana gitu, yang kebetulan lagi kuliah atau kawan kita kuliah di Cina, di Jepang atau di mana yang benar-benar pakai bahasa Inggris, ya sudah, libatkan mereka gitu untuk memperbesar peluang. Karena saya waktu itu juga mereka begini Bu, mereka Scopus itu kadang-kadang melihat dia dari mana autornya. Nah, kebetulan saya punya adik kelas yang kemarin itu dia beliau di Polandia. Saya masukkan, Dek, pinjam namamu ya. Artinya kamu juga memberikan kontribusi ini penelitian Abang. Kamu lihat dulu. Nah, dia kontribusinya ditranslate itu bahasa Inggrisnya. Nah, dimasukkan gitu. Jadi kalau Ibu mau nerbitkan Scopus, ya Ibu mintalah kawan Ibu yang di luar negeri pasti ada kan. Ikut dong, gabung dong, periksa dulu bahasa Inggrisku ini bagaimana gitu kan. Nah, sudah masukkan. Karena nanti Bu di dalam apa namanya? Kita submit itu diminta what your contribution. Misalnya si A membagian konsep, si B bagian translator, si C bagian data, analisa data dan sebagainya. Nah, seperti itu, Bu. Jadi memang kolaborasi itu yang paling penting, Bu. Seperti itu. Mm. Kira-kira gimana, Bu? Kalau kalau untuk ini Pak, tadi kan translator bersertifikat gitu ya. Ini kalau misalnya dia tidak, apakah harus lembaga yang memang resmi atau bisa ya, individual untuk translatornya gitu? Atau harus ada sertifikat resmi dari suatu lembaga yang memang diakuin gitu? Iya, iya, Bu. Jadi mereka itu meminta mana bukti sertifikatnya. Jadi kita bukan setelah kita di translator, lembaga itu tersebut mengatakan mengeluarkan sertifikat bahwa artikel kita sudah ditranslate dengan ini. Nah, seperti itu, Bu. Oh gitu ya, harus Iya, menurut pakai pengalaman saya, Bu ya, oh, beberapa artikel iya Pak. seperti itu. Oke. Oke. Makasih Pak. Yo, oke, silakan Pak Didi Agus. Ya Pak, jadi eh, Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua, Pak. Mohon maaf. Yang pertama, kalau kita lihat dari tipikal penulisan tadi, contohnya yang punya Bapak Narsum, Pak Niko, Ya. di masalah sitasi. Jadi kalau sepertinya saya melihat ada perbedaan yang lumayan apa namanya signifikan antara penulisan sitasi di jurnal dan di disertasi. Kan kita biasanya kalau lagi sekolah itu kan menulis jurnal itu kan berdasarkan dari tulisan kita di disertasi kita jurnalkan. Ya. Nah, kalau di saya lihat jurnal itu baru ngomong sedikit sitasi, ngomong sedikit sitasi, bahkan ada satu kalimat pun sitasinya ada lebih dari lima kadang-kadang begitu. Nah, Ya. apakah gaya sitasi ini sama dengan yang Pak Dr. Niko implementasikan di disertasi gitu? Apakah semua yang di sitasi yang ada di jurnal itu sama dengan yang ada di disertasi? Kemudian eh, apa ya itu semua maksudnya semua semua yang kita sitasikan di jurnal itu terdapat pula di disertasi gitu karena kayaknya disertasi di jurnal kan seperti masif gitu loh Pak. Kemudian yang kedua tadi saya lihat di artikel yang kedua sorry presentasi yang kedua itu saya lagi nunggu-nunggu kok dan saya cari apakah saya yang kelewat kurang memperhatikan. Sepertinya apostrof penulisan milik ya, misalnya Nikos ya, Niko miliknya Niko Hmm. itu penulisannya S apostrofnya di belakang atau di depan S itu aturan standar Scopusnya itu. Makasih dokter, itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, yang pertama memang beda, Pak, penulisan di disertasi dari skripsi, tesis disertasi dibandingkan dengan apa namanya ke jurnal, ya.
Oke, jadi kalau misalnya di jurnal memang seperti itu, Pak. Satu kata, dua pendapat. Artinya begini, Pak. Kenapa mesti seperti itu? Jadi kita ingin menyentuh hati editor bahwa kita ini udah banyak baca loh. Jadi artikel kita itu layak loh di tempat kamu gitu loh, kira-kira di tempat Anda. Jadi itulah, saya juga sempat bertanya kepada senior saya itu, eh, Pak, kenapa mesti banyak-banyak banget? Nah, beliau pernah masuk artikel dari orang luar negeri dengan orang Indonesia, dan mereka sesama editor mengatakan inilah ciri khas orang Indonesia, males membaca. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang Pak, satu paragraf cuma satu citasinya. Ah, jadi kalau menurut saya, bukan menurut saya, kalau aturannya itu untuk menggugah hati mereka, ya harus seperti itu Pak, banyak-banyak. Oke Pak ya. Jadi untuk pertanyaan pertama saya rasa sudah. Nanti kalau misalnya kurang puas ditanya lagi. Untuk menjawab pertanyaan kedua Pak, apostrof itu misalnya Niko, S itu kepemilikan ya Pak ya. Jadi kalau yang saya dikasih tahu sama senior saya itu Niko, S dekat kan Pak sebagai kepemilikan. Itu yang saya tahu. Tapi kalau mungkin nanti saya salah, saya akan bisa hubungi ke Mas Kurniawan untuk menyampaikan ke Pak Didik, ya kan? Karena saya seperti saya bilang pertama tadi, saya ini masih jam terbang masih rendah, Pak. Masih kalau pilot tadi pilot junior, masih belajar, Pak. Tapi ya sudah. Kira-kira Pak Didik ada tambahan pertanyaan? Siap, terima kasih Pak Dokter. Ya, Ya, mungkin mohon maaf ini sedikit menyentuh juga. Jadi di chat itu juga saya lihat ada pertanyaan Ibu Nur Wahidah itu terkait apa namanya framework. Kalau saya ada hubungannya sedikit eh, penggunaan antara apa namanya theoretical framework dan juga conceptual framework itu kapan kita gunakan dan apa perbedaan di antara dua itu, Pak? Terima kasih. sebentar ya Pak ya, framework. Oke, jadi kalau kita bilang framework itu adalah kerangka kerja untuk mengembangkan penelitian ya Pak ya, itu ya yang dimaksud bahasa umumnya framework. Critical framework dengan satu lagi tadi apa Pak? Theoretical dan konseptual. Oh, konsep dengan theoretical. Jadi gini Pak, kalau yang saya pahami, teori itu kan adalah hal pertama yang kita mesti dapatkan sebelum kita membuat penelitian ya Pak ya. Saya rasa bedanya nggak terlalu jauh Pak antara konsep dengan teori tadi. Bisa digunakan ya pertama kita harus mengetahui itu dulu Pak, supaya untuk mengembangkan dan konsep itu dasarnya untuk sebagai pembanding nanti Pak pada saat penelitian kita. Itu menurut saya Pak. Baik, makasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Oke, yang Mas Kurniawan yang resen nggak ada lagi ya? Nggak ada. Ini di chat Boleh, boleh. ya, Ibu. Ya, Pak izin bertanya untuk pembagian kerja dalam kolaborasi, boleh diceritakan bagaimana mekanisme yang selama ini Bapak pengalaman yang Bapak jalani juga terapkan. Misalkan, apakah mengambil data khusus saat orang lalu dalam pembagian analisis data satu orang, penerjemahan bahasa satu orang, dan lain-lain. Lalu bagaimana pembagian kerja saat proses revisi dan dari reviewer? Oke, Bu Lia boleh langsung online bertanya biar kita jawab juga enak. Ada feedbacknya. Ada Bu Lia? Nggak ada ya? Oh, jaringan tidak stabil. Oke, bagaimana pembagian kerja? Sekarang kan gini,
kita kalau memang sudah ada bergain position, dalam arti kita H-index kita sudah lebih dari 5, Scopus kita udah sering kita masukkan sendiri, kita perlu kolaborasi juga ke orang luar. Misalnya, kita punya teman di UK, ya kan, yang sejenis backgroundnya dengan kita, ya bilang, kamu kita melakukan penelitian bersama nih. Kira-kira tema kita apa gitu kan? Misalnya di dalam sana mereka membutuhkan data tentang pembangunan di Indonesia. Seberapa berhasilkah, ya kan? Nah, kita tanya kepada mereka, kita butuh apa aja, apa yang dibutuhkan dari mereka. Nah, kita cari data di sini. Boleh kita karena misalnya kita di luar negeri dan mereka butuh data untuk misalnya ada orang yang mau S3 butuh data untuk disertasinya, ya nggak ada masalah. Kita cari data kita bantukan, kita kolaborasi, mereka menerbitkan dengan ya mudah-mudahan mereka sih kalau di luar negeri itu Q1, Q2. Kalau kampusnya kurang dari Q2 nggak mau mereka, harus Q1 semuanya. Itu satu nilai plus sama mereka. Kalau untuk review mereka kita melakukan revisi ya. Bisa juga mereka yang submit atau kita yang mensubmit. Nah, kalau untuk pembagiannya bagaimana revisinya, silahkan aja kita bagi. Nah, kita mampu revisi seperti ini, kita kerjakan dulu revisi kita. Sudah kita serahkan sama dia. Kalau dia submit, dia akan memperbaiki dan mengirim kembali kepada editornya, kan gitu. Tetapi kalau misalnya kita sudah cukup, dia rasa kita sudah melakukannya, ya sudah aman itu. Intinya seperti itu saya. Kira-kira ada pertanyaan lagi Bu Lia? Iya Pak, izin Pak. Hmm? Saya kan sebenarnya pemula juga Pak. Hmm? Selama ini untuk kolaborasi itu kadang-kadang tidak sampai setahap serinci yang Bapak katakan tadi. Bagian analisis data itu khusus satu orang, kemudian untuk penggunaan aplikasi in vivo khusus satu orang. Saya tidak pernah berbagi kolaborasi seperti itu. Ya paling banter menerjemahkan atau melakukan pembacaan saja seperti itu. Nah, kalau bagi pemula seperti saya, Pak, yang bahkan belum punya ID Scopus, kolaborasi itu di tingkat seperti apa yang idealnya bagi pemula yang baru mau menjajaki dunia Scopus, Pak? Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama. Jadi gini Bu Lia, ID Scopus itu kan KTP bagi kita, penanda bagi kita. Nah, kalau kita mau dikenal orang, ya pertama kita kalau istilah kami dulu di kampus digendong Bu. Dalam arti gimana? Aku ikutan dong sama punyamu. Misalnya, ya kontribusimu apa? Ya, apalah translator atau apa gitu. Misalnya dia bilang, kalau misalnya dia nggak nanya kontribusi, ya sudah bantu APC. Ya sudah bantu Bu APC-nya. Misalnya berapa APC? Ya dari kamu 1 juta katanya. Sudah bantu dulu gitu. Sudah. Bantu dulu Ibu itu istilahnya numpang nama dulu Bu untuk istilahnya introduce to publisher. Memperkenalkan Ibu ke publisher Bu. Nah seperti itu. Nah kalau Ibu nanya bagaimana kolaborasi itu tidak ada patokan Bu. Yang penting niat kita masuk ke Scopus, mereka bisa bantu, ya bagaimana cara mereka membantu gitu. Jadi kalau menurut saya minta tolong aja dulu ke teman-teman Ibu lah yang sudah ID Scopus, yang Scopusnya sudah banyak, atau kawan-kawan Ibu di tempat lain. Oh ya Bu, Ibu dari afiliasi mana Bu? Bu Saya Lia? baru lulus S3 Pak dari Tulungagung. Oh, S3 Tulungagung. Kampusnya? Ya di Tulungagung juga Pak. Oh ya udah, gini Bu. Misalnya Ibu ada kawan-kawan S3 waktu itu misalnya ada 10 orang kan itu berbagai macam afiliasi Bu, ya kan Bu ya. Oke, bisa juga Ibu bilang ke kawan Ibu yang misalnya di Jawa Barat atau di Sumatera, aku mau Scopus dong, siapa nih bisa bantu aku misalnya gitu Bu ya, bisa bantu saya.
atau ke kawan-kawan ibu yang di satu afiliasi yang misalnya rektor atau dekan atau gimana gitu ya, yang punya pejabatan. Tapi saya rasa Bu, kalau ibu masuk ke situ dan mereka mau mengangkat ibu, menggendong ibu, dua atau satu atau dua artikel aja sudah terbit ibu punya, insya Allah ibu sudah diintroduce ke publisher. Jadi begitu nanti masukkan ID Scopus, karena diminta nanti Bu ID Scopusnya berapa gitu Bu. Misalnya Ibu Lia, Dokter Lia gitu kan, terus ID Scopusnya sekian, terus ada data-data yang lain ya Bu. Kita begitu submit ya Ibu, udah tahu lah ya, submit itu kan ada metadata Ibu ya. Nah seperti itu. Orchid, nah diminta juga. Jadi kalau menurut saya dengan Ibu ikut gabung dengan mereka, insya Allah lah bisa lebih besar peluangnya untuk masukkan sendiri pada saat Ibu nanti gitu. Kira-kira begitu Bu Lia. Terima kasih banyak Pak atas bimbingannya. Ya, ya sudah. Ada lagi kira-kira? Karena Bapak Ibu ada lagi? Biasanya banyak-banyak yang nanya nih. Bu Nur Wahidah gimana? Bu Nur Waida tadi framework ya. Ya, framework itu dalam artikel Scopus itu kan ya memang kita harus menciptakan apa ya Bu, istilahnya kalau kita menciptakan membuat tulang ikan ya. Seperti itu diagram tulang ikan. Jadi step-stepnya kita mesti tahu kemana arahnya. Jadi kalau saya pernah ikut bimbingan untuk apa namanya itu Bu, hibah nasional. Nah, kita punya gambaran. Tahun pertama ini kita teliti, tahun kedua ini kita teliti, sampai nanti 5 tahun inilah yang kita teliti. Jadi runtut. Jadi itu penting supaya kelanjutannya Ibu untuk apa namanya itu Jafung juga, dan mana tahu Ibu nanti menjadi profesor, guru besar, itu jadi pertimbangan gitu loh Bu. Kira-kira gitu Bu Nur Wahidah. Kalau Bu Nur Wahidah mau bertanya langsung silahkan. Ya, suaranya nggak kedengeran Bu Nur Wahidah. Ibu, Bu Nur. Atau di kolom chat dulu. Ya, ya terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Dr. Niko atas jawabannya. Tadi pakai laptop sepertinya nggak masuk suaranya. Ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bu Nur? Sepertinya sudah, itu tadi ilmunya sudah luar biasa. Alhamdulillah. Merupakan hal baru. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih juga saya ucapkan kepada senior saya yang telah memberikan ilmu kepada saya. Kalau beliau nggak memberikan ilmu, saya juga bingung kan. Mudah-mudahan jadi amal jariah mereka semuanya. Oke. Oh iya, terima kasih Bapak Dr. Niko dan Bapak Dr. Kurniawan. Oke, ada pertanyaan lagi? Ibu udah cukup? Sudah Bapak. Oke. Sudah terlalu banyak tadi, rasanya sudah melengkapi lah. Iya. Sudah. Oke. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kalau ini kan sudah semua, nggih. Jadi saya rasa cukup dulu Bapak Dr. Niko, selanjutnya bisa closing statement dari Bapak Niko, mungkin kesetiaan agar bisa istiqomah dalam dunia persekopusan.
Silakan Pak Niko. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi intinya saya memberikan closing statement, intinya begini. Kita jangan khawatir, takut kalau kita memasukkan ke Scopus. Justru saya merasa lebih pening saya memasuk ke Sinta 2 atau Sinta 1. Ya, jadi kalau ibu pun mau masuk ke Scopus, bapak ibu mau masuk ke Scopus, coba aja dulu Scopus yang di Asia, Bu. Ya, jangan ke Amerika kemana gitu. Nggak apa-apa, kita masuk ke Q4, ya patungan aja dulu. Ya, misalnya nih ada teman kita sudah ada Scopus sudah sering masuk, nggak ada salahnya kita ajak teman. Kamu sudah ada belum ID Scopus? Kalau nggak, sini gabung sama aku. Ya, tapi bantu APC ya, minimal seperti itu kan gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya, do your best lah, percaya diri lah. Karena menurut penelitian di top 10 university in the world itu top 10-nya orang Indonesia, Bu, rata-rata. Yang pintar-pintarnya. Cuman kadang-kadang kenapa mereka nggak mau balik? Ya mungkin kehidupan di sana lebih menjamin dibandingkan di Indonesia. Gitulah kira-kira menurut saya closing statement saya. Do your best, believe to your heart. Percaya diri aja, self confident. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu penghujung kelas kita, Bapak Ibu, di pertemuan kedua. Saya rasa setiap yang sudah mengumpulkan paper lebih berani lagi untuk bertanya, nggih, biar dikasih feedback langsung. Jadi kan enak dan menarik ya tentunya. Marilah kita tutup acara dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, izin satu kali on kamera untuk kita dokumentasi. Oke, baik. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Itu saja mungkin dari kelas temuan kedua. Sehat-sehat Bapak Ibu. Jangan lupa nanti papernya bisa di update lagi, apa yang dijelaskan oleh Pak Dr. Niko bisa diterapkan di papernya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Niko dan Pak Dr. Kurniawan. Nomor kontaknya boleh dokter? Silakan ditanya ke ini aja ya Pak Kurniawan ya. Kita ada Muhammadiyah juga Pak Dokter.